pembahasan yang pertama, yaitu pengertian rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama yaitu pengertian revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari selama 365/4 hari. Yang kedua yaitu pengertian rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Lama proses rotasi bumi ini disebut dengan kala rotasi, yang membutuhkan waktu 23 jam 56 menit dan 4 detik. Baiklah, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu akibat rotasi dan revolusi bumi. Akibat rotasi yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi pada dua bagian bumi, yang sebagian menghadap matahari dan sebagian membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Yang kedua yaitu gerak semu harian matahari. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet dalam orbitnya, termasuk bumi. Peristiwa itu disebut gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Matahari merupakan bintang yang menghasilkan energi atau cahaya sendiri. Yang ketiga yaitu perbedaan waktu. Rotasi bumi yang berpengaruh pada perbedaan waktu. Di bagian bumi terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris, yang terletak pada bujur 0, derajat. Setiap selisih bujur 15 derajat perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Yaitu perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ada bentuk tidak baku di kedua kutubnya dan mengimbang pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal ini berakibat pada percepatan gravitasi di daerah kutub dan lebih besar dibandingkan khatulistiwa. Yang kelima yaitu pembelokan arah arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian kutub utara, arah arus laut dibelokkan berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Yang keenam yaitu terjadi pembelokan arah angin. Rotasi bumi yang merupakan pergerakan bumi pada porosnya yang menimbulkan dampak. Salah satunya adalah menyebabkan pembelokan arah angin. Angin merupakan hal yang tidak bisa dihindari di bumi. Hal ini karena angin adalah udara yang bergerak setiap daerah dengan daerah yang lain. Ketujuh yaitu terjadinya perbedaan ketebalan atmosfer. Rotasi bumi yang berdampak pada ketebalan lapisan atmosfer, sehingga atmosfer yang ada di bumi mempunyai ketebalan berbeda di setiap daerah. Yang ke-8 yaitu berfungsinya satelit buatan. Rotasi bumi juga dapat membuat satelit buatan menjadi berfungsi dengan semestinya. Satelit-satelit buatan manusia dibuat dengan tujuan untuk bidang komunikasi dan informasi, sehingga ketika bumi berputar, maka daerah yang dijangkau satelit bisa berganti-ganti, dan satelit bisa menyampaikan informasi kepada berbagai daerah. Yang ke-9 yaitu bentuk bumi menjadi bulat dengan tepat di kedua kutubnya. Pergerakan bumi yang berputar pada porosnya ternyata tidak hanya memberikan pengaruh bagi makhluk hidup dan juga kondisi kehidupan di bumi. Rotasi bumi yang selalu berlangsung ini ternyata juga mempengaruhi bentuk dari planet bumi itu sendiri. Salah satunya adalah menyebabkan bentuk planet bumi tidak bulat sempurna. Namun, bentuk planet bumi yang ada adalah bulat dan tepat di kedua kutubnya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena gaya yang dihasilkan dari rotasi bumi ini.
yaitu akibat revolusi bumi. Akibat yang pertama yaitu perbedaan lama waktu siang dan malam. Revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi menyebabkan gejala alam yang terjadi selalu berulang setiap tahunnya. Peristiwa alam tersebut sangat terlihat di kutub utara dan kutub selatan pada setiap tanggal tertentu. Yang kedua yaitu perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Biasanya rasi bintang yang paling dikenal ialah rasi bintang Buduk, Scorpio, dan Leo. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang tersebut berubah. Yang ketiga yaitu gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara dari 22 Desember sampai ke 21 Juni, dan pergeseran posisi matahari ke belahan bumi utara ke belahan bumi selatan dari 21 Juni sampai 21 Desember disebut gerakan semu tahunan matahari. Gerakan revolusi bumi dengan sumber rotasi yang mirip mengakibatkan matahari seolah bergeser. Yang keempat yaitu adanya perubahan musim. Perubahan musim juga disebabkan oleh rotasi bumi. Perubahan musim yang terjadi di belahan bumi utara dan selatan yang terdapat di bumi antara lain musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim tersebut terjadi pada tanggal tertentu. Baiklah, kita ke pembahasan yang selanjutnya yaitu proses rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama yaitu proses rotasi. Proses rotasi bumi secara umum artinya adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi ini ada arahnya dan tidak sembarang berputar. Bumi berputar menuju ke arah timur atau melawan arah jarum jam. Arah rotasi ini mengakibatkan banyak dampak pada rotasi bumi yang dapat kita rasakan dari bumi. Salah satunya diantaranya adalah kita bisa merasakan malam dan siang, meskipun panjang malam dan siang pada satu tempat dengan tempat yang lain berbeda. Perputaran atau rotasi bumi ini akan semakin melambat karena dipengaruhi dari gaya gravitasi bulan. Kelambatan gerak gravitasi bulan kita dapat lihat dari lambatnya satu hari sebanyak 1,7 milidetik dibandingkan seabad yang lalu. Yang kedua yaitu proses revolusi bumi. Bumi tidak berhenti menjalankan revolusi. Proses revolusi bumi terjadi dalam durasi yang panjang yang diingat sebagai tahun. Bumi membutuhkan durasi sekitar 365 hari untuk satu kali mengelilingi matahari atau melaksanakan revolusi bumi. Dalam proses revolusi bumi, lokasi bumi tidak tetap. Ketika memperhatikan datangnya sinar matahari pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, kemudian akan dilihat arah datangnya sinar matahari tidaklah tetap. Pada tanggal 21 Maret, matahari berkedudukan di garis lintang 0 derajat khatulistiwa. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di garis balik utara. Pada tanggal 23 September, matahari balik lagi ke khatulistiwa, dan pada tanggal 22 Desember matahari berada di garis balik selatan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu manfaat rotasi dan revolusi bumi. Manfaat rotasi bumi. Yang pertama yaitu adanya pergantian siang dan malam. Yang kedua yaitu adanya perbedaan waktu. Yang ketiga yaitu terjadinya gerak semu harian matahari. Yang kedua yaitu manfaat revolusi bumi. Bumi memberikan banyak manfaat bagi manusia, binatang, serta tumbuhan-tumbuhan. Tanpa adanya kebaikan dari bumi, maka manusia, binatang, dan tumbuhan-tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Setiap jengkal tanah jenis tanah bumi dan setiap tetes jenis air bumi memberikan manfaat. Tak terlewati aktivitas bumi di tata surya. Salah satu aktivitas yang perlu dibicarakan mengenai manfaat adalah revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan pergerakan bumi dalam memutari matahari.